Shalom, jumpa kembali dalam program Pastoral Message dengan tema God Bless Family jilid yang ketiga dengan judul Membangun Keluarga yang Menghormati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua yang berbunyi sebagai berikut. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan mengingatkan agar kita menjadikannya sebagai tokoh utama dalam kita membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan sentosa. Oleh karena kita sangat membutuhkan pertolongannya demi menjaga stabilitas dan dalam melindungi kita dari berbagai ancaman bahaya yang selalu mengintai. Bagaimanapun juga kita semua tidak dapat hidup tanpa kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam segala hal. Manusia bisa saja membangun istananya dengan megah serta mengisinya dengan berbagai barang mewah dan indah dan menakjubkan. Namun tanpa kehadiran dan campur tangan Tuhan, segala sesuatu yang ada tidak akan pernah bisa membuat penghuninya merasa nyaman, aman, dan damai. Tanpa kehadiran Tuhan dan tanpa keterlibatan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2 mengatakan, ada sesuatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginnya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Oleh karena itu, bangkitkanlah dalam diri kita sendiri kesadaran untuk menghormati dan menghargai Tuhan sebagaimana yang seharusnya. Sebab segala sesuatu adalah berasal daripadanya, termasuk karunia untuk menikmati. Pengkhotbah 5 ayat 19 mengatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripainya, juga itu pun karunia Allah. Marilah kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas tertinggi dalam segala perkara. Ingatlah selalu bahwa segala sesuatu yang terbaik itu berasal dari Tuhan juga adanya. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas yang diturunkan dari Bapa segala terang, yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bagaimanapun juga setiap keluarga membutuhkan pemeliharaan Tuhan, sebab tanpa Dia kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Kristus, tanpa Kristus tidak sesuatu pun yang ada tercipta. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oleh karena itu, marilah kita membangun sebuah keluarga yang tinggal melekat pada Kristus agar kita dapat menjadi keluarga yang berkenan dan diberkati. Yohanes 15 ayat 5-6 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, Mazmur 27 ayat 4 mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Apakah yang menjadi hasrat utama Anda saat ini? Closing statement yang kedua, saya ambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat itu tidak perlu Anda kejar atau cari, sebab sudah disediakan bagi mereka yang menghormatinya. Closing statement yang terakhir saya ambil dari Amsal 3 ayat 5-6 yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan terlalu optimis dengan hasil pencapaianmu, tetapi bangunlah rasa hormat yang tinggi kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.